Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nureti Hunta, NIM 153420119, kelas 2C, Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Bermain dan Permainan Anak Usia Dini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama yaitu hakikat bermain dan permainan anak usia dini. Saja pada materinya yaitu hakikat bermain dan permainan anak usia dini. Anak usia dini disebut sebagai usia emas atau golden game, sehingga merupakan kesempatan emas bagi anak untuk belajar. Golden Gay adalah usia anak ketika berumur 0 sampai 6 tahun. Usia tersebut berada pada perkembangan terbaik untuk anak. Pada usia ini, anak memiliki kemampuan semangat untuk belajar. Selanjutnya bagian B yaitu hakikat bermain menurut para ahli. Ada dua para ahli. Yang pertama yaitu Erikson. Menurut Erikson 1963, bermain membantu anak mengembangkan rasa harga diri. Alasannya karena dengan bermain anak memperoleh kemampuan untuk menguasai tubuh mereka dan memahami benda-benda serta belajar keterampilan sosial. Kemudian yang kedua yaitu menurut Moritz Lazarum. Menurut Moritz Lazarum, anak bermain karena mereka memerlukan penyelenggara kembali atau mengembalikan energi yang habis digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari. Dan bagian C yaitu hakikat permainan menurut para ahli. Terdapat dua para ahli. Yang pertama yaitu menurut Gross. Permainan harus dipandang sebagai latihan fungsi-fungsi yang sangat penting di kehidupan dewasa mungkin. Yang kedua yaitu menurut Charles, permainan memberikan kelonggaran sesudah melakukan tugas dan sekaligus mempunyai sifat membersihkan. Ia berpendapat bahwa permainan adalah kebalikan dari bekerja. Selanjutnya materi yang kedua yaitu teori bermain dan permainan anak usia dini. Bagian A, teori bermain. Teori bermain terdapat 3 teori. Yang pertama yaitu teori information processing model. Yang kedua yaitu arousal modulation. Dan yang ketiga yaitu teori kebutuhan. Bagian B yaitu teori permainan. Teori permainan terbagi atas 2 teori. Yang pertama yaitu teori klasik dan yang kedua teori rekreasi. Dan selanjutnya materi yang ketiga yaitu karakteristik bermain tahap 0 sampai 3 tahun. A. Pengertian bermain. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak. Bahkan dikatakan anak mengisi sebagian besar dari kehidupannya dengan bermain. Selanjutnya bagian B yaitu ada beberapa tujuan bermain untuk pengembangan kognisi anak. Yang pertama itu bermain untuk perkembangan kognisi anak dan yang kedua yaitu bermain untuk pengembangan sosial emosional. Dan yang ketiga bermain untuk pengembangan motorik dan yang keempat yaitu bermain untuk pengembangan bahasa atau komunikasi. Bagian C yaitu karakteristik bermain tahapan 0 sampai 3 tahun. Yang pertama yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, duduk, berdiri, dan berjalan. Atau mempelajari keterampilan menggunakan panca indera seperti melihat atau mengamati, meraba, dan mencium setiap benda ke mulutnya. Kemudian yang kedua yaitu mempelajari komunikasi sosial. Bayi yang baru lahir telah siap melaksanakan kontrak sosial lingkungan. Dan yang kedua yaitu usia 2 sampai 3 tahun. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu anak sangat aktif mengekspor benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Dan yang ketiga yaitu anak mulai belajar mengembangkan emosi. Selanjutnya materi keempat yaitu karakteristik bermain anak tahapan 3 sampai 6 tahun. A.
Tahapan bermain anak usia 3-4 tahun. Pertumbuhan fisik pada anak tidak selalu sama. Ada pula yang mengalami pertumbuhan yang sangat lambat dan ada pula mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Perkembangan motorik anak terbagi atas dua, yaitu perkembangan motorik halus dan perkembangan motorik kasar. Pertumbuhan motorik kasar seorang anak pada usia 3 tahun adalah melakukan gerakan seperti melompat, melari ke sana kemari, dan menunjukkan kebanggaan berprestasi. Sedangkan perkembangan motorik halus dapat dilihat pada bayi usia 3 tahun, yakini kemampuan anak-anak masih terkait dengan kemampuan bayi untuk mendapatkan dan memegang benda-benda tersebut. Bagian B, tahapan bermain anak usia 4-5 tahun. Anak usia 4-5 tahun merupakan bagian dari anak usia dini. Usia ini secara umum merupakan anak dalam rentang masa persekolahan. Perkembangan kecerdasan anak usia ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Peningkatannya dari 50% menjadi 80%. Hal tersebut merupakan acuan yang menunjukkan betapa pentingnya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki pada anak usia prasekolah ini. Kemudian bagian C, yaitu tahapan bermain anak usia 5-6 tahun. Tahapan ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun. Antara 2-3 tahun, anak biasanya hanya mengamati alat permainannya saja. Pada usia 5-6 tahun ditandai dengan bermain, hayal, dan berpura-pura. Pada masa ini, anak lebih banyak bertanya dan menjawab pertanyaannya, mencoba berbagai hal berkaitan dengan konsep angka, ruang, kuantitatif, dan sebagainya. Selanjutnya, materi yang kelima yaitu tujuan dan fungsi bermain bagi anak usia dini. Konsep bermain, dunia anak adalah dunia bermain. Biasanya cenderung lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain. Hal ini dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari, bahwa waktu yang digunakan untuk bermain oleh anak lebih banyak dibandingkan dengan belajarnya. Maka dari itu, dengan memahami hal di atas, kita perlu menstimulasi atau memberikan pembelajaran bagi anak melalui bermain. Karena belajar pada anak usia dini adalah bermain dan pada anak usia dini adalah belajar. Adapun tujuan dan fungsi bermain pada anak usia dini, menurut Vygotsky, bermain mempunyai fungsi atau peran langsung terhadap perkembangan fungsi seorang anak. Permainan dapat dijadikan sebagai alat permainan. Pada saat bermain, anak belajar suatu objek secara sadar atau tidak sadar. Dari sifat-sifat objek tersebut, menurut Piaget, bermain itu sangat penting untuk belajar pada anak usia dini. Anak memperoleh informasi demi informasi melalui interaksinya dengan objek, dan kelak informasinya tersebut disusun menjadi struktur pengetahuan. Bermain merupakan salah satu interaksi anak untuk memperoleh pengetahuan, sebab anak memperoleh pengetahuan melalui objek disentuh dan aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya bagian C, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak, yaitu anak bukan orang yang dewasa mini. Anak tetap anak, bukan orang dewasa dalam ukuran mini. Tentunya anak memiliki keterbatasan dan dunia yang khas berbeda dengan dunia orang dewasa. Yang kedua yaitu dunia bermain. Dunia anak adalah dunia bermain, yaitu dunia yang penuh dengan spontasi dan menyenangkan. Sesuatu yang dilakukan anak penuh dengan semangat apabila terkait dengan suasana yang menyenangkan. Kemudian bagian D yaitu pentingnya permainan. Permainan play adalah suatu kegiatan yang menyenangkan yang digunakan untuk kepentingan itu sendiri. Bagian E, jenis-jenis permainan. Jenis-jenis permainan terbagi atas dua, yaitu permainan sensori motor atau praktis, dan yang kedua yaitu permainan simbolis atau pura-pura. Selanjutnya fungsi bermain.
Fungsi bermain terbagi atas dua, yaitu merangsang perkembangan kognitif, yang kedua yaitu membangun struktur kognitif. Kemudian materi selanjutnya yaitu bermain dan permainan anak usia dini, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. A. Pengertian prinsip dan perkembangan anak usia dini, yaitu prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai sejak masa konsepsi dan berlanjut sepanjang kehidupannya. B. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Adapun prinsip perkembangan dasar terbagi atas 3, yaitu yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti, dan yang kedua yaitu semua aspek perkembangan saling mempengaruhi, dan yang ketiga yaitu perkembangan mengikuti pola tertentu. C. Prinsip-prinsip perkembangan menurut para ahli. Ada 2 prinsip perkembangan menurut Horlock 1991. Prinsip-prinsip ini merupakan ciri mutlak dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak. Kedua prinsip tersebut yaitu 1. Adanya perubahan, yang kedua yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Dan materi yang ketujuh yaitu perbedaan individu dalam bermain. A. Perbedaan individu, yaitu perbedaan individu merupakan subjek di dalam psikologi modern. Macam-macam perbedaan individu yaitu perbedaan kognitif, perbedaan percakapan berbahasa, perbedaan kecepatan motorik. Selanjutnya yaitu alat media pembelajaran anak usia dini. A. Pengertian alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif adalah bermacam-macam peralatan atau sesuatu benda yang dapat digunakan untuk bermain, yang mana peralatan atau benda tersebut dapat menstimulasi dan mengembangkan seluruh kemampuan anak. Bagian B, ciri-ciri alat permainan edukatif. Adapun ciri-cirinya seperti berikut, ditunjukkan untuk anak usia dini atau TK. Yang kedua yaitu berfungsi untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Dan yang ketiga yaitu dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek pengembangan atau manfaat mutlak guna. C. Jenis alat permainan edukatif. Yang pertama, penempatannya berdasarkan penempatan, maka alat permainan edukatif ada 2, yaitu alat permainan yang berada di ruang lingkungan atau alat permainan. Yang kedua yaitu tujuan dan aspek perkembangan. Pada jenis yang kedua ini, alat permainan dikelompokkan berdasarkan kegunaannya dan tujuan pengembangannya. Selanjutnya materinya jenis-jenis permainan modern dan tradisional. A. Pengertian bermain dan permainan. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak. Bahkan dikatakan anak mengisi sebagian besar dari kehidupannya dengan bermain. Permainan adalah berbagai kegiatan yang sebenarnya dirancang dengan maksud agar anak dapat meningkatkan beberapa kemampuan tertentu berdasarkan pengalaman pembelajaran. B. Jenis-jenis permainan tradisional dan modern. Yang pertama yaitu permainan tradisional Indonesia yang kaya akan beragam kebudayaan dan alamnya, tentu menyiapkan keunikan tersendiri dibandingkan dengan negara lain. Salah satunya ialah bermacam-macam permainan tradisional sebagai berikut: permainan petak umplet, permainan bola bekal, permainan tradisional gundul atau kelereng. 2. Permainan modern. Permainan masak-masak, permainan tradisional mobil-mobilan. Materi yang terakhir yaitu metode dan peran guru dalam bermain dan permainan anak usia dini. A. Metode pembelajaran anak usia dini. Metode pembelajaran anak usia dini merupakan cara-cara untuk teknik yang digunakan agar tujuan pembelajaran tercapai. Penggunaan metode ini sesuai dengan karakteristik anak dan memfasilitasikan
pengembangan berbagai potensi dan kemampuan anak secara optimal serta tumbuhnya sikap dan perilaku positif bagi anak. B. Metode-metode pembelajaran yang dapat digunakan di taman kanak-kanak antara lain yaitu metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode bertanya-tanya, dan metode karya wisata. Itulah materi dari saya. Demikian, apabila ada kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekian video pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.